Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam Kendali Adaptif pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem inference 3. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya pada fuzzy logic control, sistem inference 3 ini biasanya dipanggil dengan nama Sugeno gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Sugeno, sistem inference 3 ini sama dengan Sugeno sebenarnya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke Excel-nya ya guys. Apa sih perbedaan antara Tsukamoto antara V1, V2 dan V3 gitu ya. Nah, kalau V1 itu kan dia base of persamaan gitu ya. Alpha 1 dikalikan Z1 difasifikasinya yang berbeda. Untuk yang FIS2 yang berbeda mulai dari fasifikasi dan difasifikasi ya kan. Base-nya adalah grafik ya kan. Nah, kalau yang FIS3 perbedaannya di mana guys? Kalau yang FIS3 sebenarnya hampir sama dengan FIS1, cuman perbedaannya adalah untuk luarannya itu dia tidak berupa grafik. Kalau ini kan kita memisalkan kalau luarannya itu perkalian gitu ya, perkalian. Nah, di sini misalnya kita lihat, nah ini untuk yang himpunan fuzzy outputnya, itu kan kita memisalkan itu sebuah perkalian. Nah, kalau misalnya outputnya itu tidak berupa apa ya istilahnya nggak berupa angka, tapi dia berupa function atau fungsi, itu bagaimana? Nah, jika dia outputnya berupa fungsi dan keluaran dari si fuzzy-nya itu adalah berupa apa ya istilahnya berupa angka nantinya. Nah, itu nanti akan itu nanti disebut dengan FIS3. Jadi FIS3 itu outputannya nggak ada. Ini nggak punya outputan dia. Jadi yang ada cuman suhu dan cahaya. Lalu keluarannya gimana? Outputnya misalnya suhunya tinggi, cahayanya rendah, maka nanti suhunya selalu tinggi misalnya ya. Berarti nanti suhu dikurangi cahaya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, jadi kita nggak butuh yang namanya himpunan fuzzy output. Terus bagaimana untuk mencari Z-nya? Seperti itu ya. Nah, kita kita bikin dulu untuk mencari Z-nya. Jadi ini untuk yang di di FIS3 ini tidak perlu. Ini tidak perlu gitu ya, guys. Nah, bagaimana untuk mencari Z-nya? Nah, untuk mencari Z-nya sebenarnya ini juga nggak perlu ya, karena dia itu adalah termasuk yang di yang di output. Nah, yang kita perlihatkan cuma yang suhu sama cahaya. Oke, kalau misalnya rule-nya adalah seperti ini, kita modifikasi rule-nya supaya function-nya itu atau fungsinya itu bisa masuk di dalam persamaan output-nya. Ya oke, sekarang kita lihat jika suhu dingin cahaya gelap maka suhunya dikurangi dengan cahaya, misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian jika suhu dingin cahaya terang sama dengan suhu, jika suhu panas dan cahaya gelap maka fungsinya adalah 1,25 kali suhu dikurangi cahaya. Kemudian untuk rule yang keempat itu jika suhunya panas, cahaya terang, hasilnya adalah suhu. Nah, ini pengaruhnya di apa, guys? Pengaruhnya adalah di Z1. Kalau alfanya masih ya, karena alfa predikat itu kan dicari yang minimal. Nah, sekarang kalau Z-nya itu sesuai dengan keluarannya. Misalnya suhu dikurangi cahaya berarti 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau ini suhu dingin dan cahaya terang maka dia suhu, berarti dia suhunya aja 20 berarti. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys. Gampang kan ya? Nah, setelah kita mendapatkan semuanya itu, difasifikasinya sama dengan yang ada di FIS1. Jadi alpha 1 dikalikan Z1 tambah alpha 2 dikalikan Z2 dan seterusnya dibagi dengan A1 tambah A2 tambah alpha 3 tambah alpha 4, seperti itu. Hasilnya adalah ini, Z totalnya gitu ya. Nah, kalau Z totalnya adalah sekian 20,644 gitu ya. Kira-kira berada di mana guys? Apakah bisa ditentukan dari sini?
nyaman dan tidak nyaman tidak bisa gitu ya. Karena outputannya ini biasanya yang dipakai untuk next berikutnya. Nah, teman-teman, biasanya kalau misalnya hubungannya sama sensing, kalau teman-teman untuk alat ukur biasanya dipakai untuk Sugeno, menggunakan metodenya Sugeno. Tapi kalau kalian pakai untuk yang atau FIS 3 gitu ya. Tapi kalau kalian pakai FIS ini digunakan untuk detektor, maka kalian bisa menggunakan yang FIS 1 atau FIS 2. Kenapa sih seperti itu? Nah, nanti teman-teman akan mempunyai grafik baru gitu ya, grafik baru yang ada nilai keluarannya, output hasilnya tersebut. Nah, biasanya ini juga bisa dipakai untuk metode Sugeno, ini juga bisa dipakai untuk membuat aturan baru yang dimana kalian belum mempunyai nilai-nilai outputnya. Kalau ini kan prediksinya nilai outputnya adalah N gitu ya. Itu cuma prediksi kalian kan. Kalau misalnya OR, kalau misalnya XOR dan seterusnya bagaimana? Atau dia adalah sebuah fungsi yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya sebuah fungsi berarti keluarannya beda dong dengan yang aslinya. Nah, ini biasanya pendekatannya lebih mudah, lebih lebih enak gitu kalau dia menggunakan FIS 3. Kenapa FIS 3? Karena biasanya outputnya kadang kita nggak tahu gitu outputnya itu berapa, kita kadang belum tahu gitu. Nah, outputnya misalnya dia itu outputnya adalah perubahan cahaya misalnya. Nah, kalau suhunya sekian, ininya sekian, kemudian setelah itu keluarannya adalah perubahan cahayanya itu bisa dihitung, maka nanti bisalah jadi outputnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa untuk membuat prediksi susah, maka biasanya menggunakan Tsukamoto atau FIS 3. Biasanya menggunakan Sugeno atau FIS 3 gitu ya guys. Nah, kalau sudah, ini sebenarnya sama persis dengan yang Tsukamoto atau yang FIS 1, tapi perbedaannya ya memang di rule-nya gitu ya, dimana rule-nya kita tidak menggunakan rule output, kita tidak menggunakan himpunan fuzzy output, enggak, tapi di rule-nya itu yang akan dirubah. Fuzzy outputnya itu menjadi sebuah function dari nilai inputnya, seperti itu. Lebih mudah yang mana ya? Sama-sama mudah ya guys. Nah, lalu kalau misalnya kita sudah pakai yang Excel-nya, next kita pakai yang Sugeno ya, kita pakai yang MATLAB-nya. Lalu bagaimana MATLAB-nya? Untuk MATLAB-nya sebenarnya sama, mulai dari awal. Yang berbeda adalah di bagian rule-nya. Bagian rule-nya masih tetap sama ya, di bagian Z-nya. Nah, untuk Z-nya itu disesuaikan ya, dia adalah S1 itu adalah cahaya, kemudian suhu dikurangi cahaya, kemudian untuk rule 2 itu sama dengan cahaya, rule 3 adalah 1,25 kali cahaya dikurangi dengan suhu, kemudian rule 4 adalah cahaya, seperti itu. Nah, untuk Z totalnya sama persis gitu ya, alfa 1 dikalikan Z1 ditambah alfa 2 kalikan Z2 tambah alfa 3 kalikan Z3 ditambah alfa 4 kalikan Z4 dibagi dengan alfa 1 ditambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Nah, hasilnya teman-teman langsung, nah misalnya output 1 itu adalah yang suhunya adalah 20, kemudian output 2 itu adalah cahayanya adalah 4, lalu keluarannya adalah 20,644 bla 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 bla. Yuk kita sama ya, 20,644 bla 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 bla. Berarti sudah antara MATLAB dengan Excel-nya sudah sama. Begitu ya guys. Teman-teman berarti nanti tugasnya adalah teman-teman harus mengkonversi dari data output kalian nanti menjadi sebuah aturan fuzzy FIS 3. Begitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi dan kita akan membahas the next method untuk kendali adaptif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.